Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rifki Ramadan dari Fakultas Teknik Sipil 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi analisa numerik dengan metode Norton-Raphson. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mulai dari tujuan, grafik, Excel, dan kesimpulan akhirnya. Pertama, sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui tujuan dari metode Norton-Raphson, yaitu untuk mencari suatu fungsi fx dengan pendekatan satu titik, di mana fungsi fx mempunyai turunan xn pada grafik sebagai tebakan awal, bebas mau angka berapapun. Kemudian dari xn ini tarik garis ke atas putus-putus sampai ke garis yang lengkung di sini. Setelah kita sampai ke garis lengkung ini, kemudian kita tarik garis singgungnya, anggaplah sampai di xn atau bisa disebut x1. Bila belum mencapai garis yang ditentukan, ulangi langkah sebelumnya, tetapi X1 dianggap sebagai titik awal. Di sini kita tarik garis putus-putus sampai ke garis lengkung, sama seperti awal lagi. Kita tarik garis singgung sampai ke sini. Nah, bila belum sampai X atau dekat garis yang ditentukan, maka ulangi langkah sebelumnya sampai mendekati akar sebenarnya. Itulah kurang lebih pembuatan dari grafiknya. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah. Pertama, tentukan x0 sebagai tebakan awal. Kedua, cek fx0. Jika hasilnya sudah 0, berarti beres. Jika tidak, buat akar baru. Dan rumus akar baru adalah xk tambah 1 sama dengan xk kurang fxk per f aksen xk. F aksen xk adalah fungsi dari f xk nya sendiri. Yang terakhir adalah hitung galat. Sama dengan xk tambah 1 kurang xk per xk tambah 1. Nah, sekarang saya di sini akan menjelaskan contoh soal dan pembahasannya. Soalnya adalah fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x sama dengan 0, dan galatnya adalah 0,000001. Kita mulai dari iterasi pertama. Mulai tebakan awal yang saya gunakan adalah angka 17, jadi x0 nya adalah 17. Setelah kita dapat x0 nya, kemudian kita cari fungsi fx0 yang didapat dari soal. X pangkat 3 kurang 2x, dan kita ganti x nya tersebut dengan x0. Jadi 17 pangkat 3 kurang 2 kali 17, yang hasilnya adalah 4879. Nah, setelah kita dapat fx0 nya, kita pasti bakal mencari fungsi aksen atau f aksen x0, yaitu daerah turunan dari fx0. Turunannya adalah 3 kali 17 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 865. Setelah kita dapat fungsi fx0 dan fungsi aksen x0, kita mencari akar baru. Barunya itu kita dapat dari x0 kurang fx0 per f aksen x0. Karena kita sudah dapat x0, fx0 dan f aksen x0 nya, kita tinggal masukin angkanya. 17 kurang 487 per 865, dan hasilnya 11,35954. Itulah hasil dari akar baru yang kita jumlahkan dari rumus tersebut. Nah, sekarang kita tentuin galatnya. Sesuai dengan rumus, E sama dengan xk tambah 1 kurang x0 per xk tambah 1. Karena kita udah dapat xk tambah 1 dan x0 nya, kita tinggal masukin angkanya. 11,35954 kurang 17 per 11,35954, dan hasilnya adalah 0,49654. Dan itulah hasil dari galat iterasi pertama. Untuk iterasi kedua, sama rumusnya dengan iterasi pertama, hanya x1 nya tidak sama dengan iterasi pertama. X1 yang udah kita dapat dari iterasi pertama, tinggal kita masukin saja ke iterasi kedua dengan rumus yang sama, dan juga untuk iterasi ketiga dan selanjutnya, sampai menemukan nilai X yang diinginkan. Nah, setelah kita dapat tadi, kita aplikasikan ke dalam Excel rumus dalam bentuk tabel yang kolom-kolomnya seperti xk, fxk, f aksen xk, xk tambah 1, galat, keterangan, iterasi. Sekarang kita beri keterangan rumusnya. Xk adalah angka yang kita tentukan dari nilai awal. Contohnya saya masukkan nilai 17. Untuk rumus fxk adalah xk
pangkat 3 kurang 2 kali XK. Untuk rumus F aksen XK adalah 3 kali XK pangkat 2 kurang 2. Untuk rumus XK tambah 1 adalah XK kali FXK per F aksen XK. Untuk rumus Galat adalah absolut XK tambah 1 kurang XK per XK tambah 1. Untuk rumus keterangan adalah if Galat lebih kecil dari 0,000001 sampai ya atau tidak. Iterasi di sini menyesuaikan, jika tidak iterasi di sini akan terus bertambah sampai keterangannya. Bila telah mendapatkan keterangannya, itu berarti iterasi tersebut sudah selesai. Kemudian hasil dari tabel rumus Excel yang tadi seperti ini. Iterasi terakhir akan ada keterangannya. Jadi kesimpulannya adalah akar yang didapat dari contoh soal adalah 1,414214. Jadi Galat yang didapat agar sama dengan 0,000001 adalah pada iterasi ke-11 dengan Galat 1,9e-08. Dengan menggunakan metode ini dapat menemukan akar dari suatu fungsi. Seperti itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.